Assalamualaikum, hai adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Evlia Sisiana Selian, kakak mahasiswi dari Universitas Samudra Langsa, Prodi PGSD semester 5 angkatan 2018. Nah, kakak dari unit 2. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membuat sebuah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Juliati SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang media pembelajaran di SD. Nah, sebelumnya adik-adik semuanya sudah tahu belum apa itu media? Nah, media pembelajaran ini merupakan salah satu komponen pembelajaran. Salah satu komponen pembelajaran yang berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar. Nah, penggunaan media hendaknya menjadi bagian dari setiap kegiatan pembelajaran yang harus menarik perhatian guru. Oleh karena itu, guru perlu mempelajari cara menentukan media pembelajaran agar dapat secara efektif mencapai tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, bahkan media pembelajaran seringkali diabaikan. Kenapa diabaikan, Kak? Karena berbagai alasan, antara lain misalnya keterbatasan waktu persiapan pembelajaran, kesulitan memakai media yang sesuai dengan pembelajaran. Nah, dan dana yang tidak mencukupi untuk media tersebut. Jika setiap pendidik sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan media pembelajaran, hal ini sebenarnya tidak perlu dilakukan lagi. Nah, istilah media. Media ini berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media adalah perantara atau penyampai pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Nah, selanjutnya manfaat media pembelajaran di SD. Kak, apa sih manfaat media pembelajaran di SD itu? Nah, manfaat media di pembelajaran di SD yang pertama itu ada menjelaskan materi atau objek pembelajaran sebagai objek pembelajaran yang abstrak atau pembelajaran yang tidak nyata. Dari pembelajaran yang abstrak ke yang konkret, dari yang tidak nyata menjadi nyata. Nah, yang kedua ada memberikan pengalaman yang nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan belajar. Nah, manfaat yang ketiga apa, Kak? Nah, manfaat yang ketiga ini adalah menarik perhatian siswa. Nah, dengan media kita bisa menarik perhatian siswa. Menarik perhatian siswa sehingga menimbulkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas mereka untuk belajar. Nah, yang kedua ada waktu menghafal materi. Waktu menghafal materi di sini, waktu penghafalan materi pembelajaran lebih lama dan mudah ditemukan kembali dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, manfaat yang kelima apa? Manfaat yang kelima itu ada membuat guru lebih mudah dan cepat untuk memperkenalkan materi pembelajaran sehingga siswa mudah memahaminya. Nah, manfaat yang keenam itu ada media pembelajaran membantu mempercepat proses pembelajaran. Artinya, media pembelajaran dapat menangkap tujuan dan bahan ajar dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, manfaat yang ketujuh
Yang ketujuh, manfaat yang ketujuh itu apa, Kak? Nah, manfaat yang ketujuh dari media ini adalah media pembelajaran bisa membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Secara umum, prestasi belajar anak yang menggunakan media pembelajaran lebih bersifat permanen daripada yang tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, selanjutnya ada fungsi media pembelajaran di SD. Apa sih fungsi media pembelajaran di SD itu? Nah, fungsi yang pertama adalah media pembelajaran sebagai alat pembelajaran. Tentu kita tahu bahwa setiap jenis buku teks memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, di satu sisi beberapa buku teks tidak membutuhkan alat bantu. Namun di sisi lain memang ada beberapa buku yang membutuhkan alat media sebagai alat bantu pembelajarannya. Nah, media pembelajaran yang dimaksud antara lain seperti bola dunia, grafik, dan gambar. Tentu saja buku teks yang sulit dipahami oleh siswa. Nah, tanpa bantuan media, buku teks setiap siswa akan menjadi sulit untuk dicerna dan dipahami. Ini akan lebih jelas jika buku teks abstrak dan kompleks. Nah, sebagai alat bantu, media memiliki fungsi sebagai pembuka jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, paham adik-adik? Kita lanjut. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, hal ini didasari oleh keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media dapat meningkatkan kualitas kegiatan belajar siswa dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, artinya seperti apa, Kak? Nah, artinya tanpa bantuan media, kegiatan belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik. Nah, yang kedua ada media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sumber bahan pembelajaran. Nah, sumber belajar dibedakan menjadi 5 kategori. Apa-apa saja sumber belajar tersebut? Yang pertama ada manusia. Yang kedua ada apa? Siapa yang tahu? Yang kedua setelah manusia. Ayo. Siapa? Terbalik ya tulisannya. Setelah manusia apa? Buku perpustakaan. Buku perpustakaan. Setelah buku perpustakaan ada media massa. Ada media massa, kemudian ada lingkungan alam. Lingkungan alam. Nah, selanjutnya setelah lingkungan alam ada media pendidikan. Nah, sebagai sumber pembelajaran, media pendidikan dapat membantu guru memahami pemahaman siswa terhadap apa? Terhadap buku teks dan memperkaya wawasan
siswa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran di SD. Nah, jenis-jenis media pembelajaran itu siapa yang tahu? Nah, jenis yang pertama ada media visual. Yang pertama ada media visual. Visual. Nah, yang pertama ada media visual. Nah, media visual adalah media yang menyampaikan informasi atau hanya dapat dilihat melalui penglihatan. Nah, media visual semacam ini rupanya menjadi media visual yang paling banyak digunakan oleh para guru sekolah dasar untuk menyampaikan isi dari topik pembelajaran yang sering mereka pelajari. Nah, atau disebut efek visual proyeksi, dan media yang tidak dapat diproyeksikan efek visual non proyeksi. Nah, media visual proyeksi pada dasarnya adalah salah satu media yang menggunakan alat proyeksi atau disebut proyektor untuk menyampaikan gambar atau teks yang akan ditampilkan di layar. Nah, media proyeksi jenis ini dapat berupa media proyeksi statis seperti gambar statis dan proyeksi dinamis seperti apa? Seperti film. Nah, alat proyeksi membutuhkan apa? Membutuhkan listrik dan sejumlah ruang dalam hal ukuran dan intensitas cahaya. Nah, jenis alat proyeksi yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran di SD meliputi apa saja? Meliputi proyeksi overhead dan slide suara. Media visual tidak terproyeksi meliputi media gambar diam atau tertutup, media grafis, media model, dan media nyata. Nah, yang kedua ada media audio. Apa media audio itu? Nah, yang kedua ada media audio. Nah, media audio. Media audio. Nah, media audio ini adalah media yang berisi informasi dalam bentuk pendengaran atau hanya bisa didengar, yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan kemauan anak untuk mempelajari suatu topik. Nah, contoh media audio adalah program pita audio dan program siaran, misalnya seperti radio. Penggunaan media audio dalam kegiatan pembelajaran dasar biasanya untuk melatih keterampilan yang berkaitan dengan keterampilan menyimak. Nah, media yang ketiga ada media audio visual. Nah, media audio visual. Media audio visual. Nah, selanjutnya yang ketiga ada media audio visual. Nah, media audio visual ini merupakan gabungan dari media visual dan media audio dan media audio. Nah, sehingga proses penyajian konten tema kepada anak-anak akan lebih lengkap dan optimal. Dalam hal ini, guru tidak selalu berperan sebagai penyampai materi karena media dapat digunakan untuk menggantikan guru sebagai penyampai materi.
dan peran guru dapat disulap menjadi fasilitator pembelajaran sehingga memudahkan anak dalam belajar. Contohnya, media audiovisual termasuk program TV atau video pendidikan atau tayangan slide suara dan lain-lain. Nah, selanjutnya adik-adik paham? Paham? Kalau paham biar kita lanjutkan ya. Nah, Kak hapus dulu ya. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran di SD. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran di SD. Di SD. Nah, kelebihan media pembelajaran di SD yang pertama ini adalah siapa yang tahu kelebihan dari media pembelajaran di SD. Nah, yang pertama ada memperjelas bahwa ekspresi pembelajaran tidak terlalu verbal atau hanya dalam teks atau bentuk verbal saja. Nah, yang kedua ada mengatasi batas-batas ruang, waktu, dan indera. Misalnya, benda yang terlalu besar digantikan oleh kenyataan. Bisa digantikan dengan gambar, film, ataupun model, miniatur, proyektor, bingkai film. Selanjutnya, gambar pembantu, gambar benda kecil, menjinakkan lorong, ataupun fotografi kecepatan tinggi. Dapat membantu bergerak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Nah, yang ketiga. Kelebihan yang ketiga. Nah, kelebihan yang ketiga, peristiwa lampau atau peristiwa lampau dapat ditampilkan kembali atau dapat ditontonkan kembali kepada anak-anak dalam bentuk film, video, frame film, foto, ataupun melalui lisan. Nah, yang keempat, kelebihan yang keempat, ada objek atau mesin yang terlalu kompleks dapat dipresentasikan dengan model dan diagram. Nah, kelebihan yang kelima, dapat memungkinkan untuk memvisualisasikan konsep yang terlalu luas, misalnya seperti gunung berapi, gempa bumi, dan iklim, dalam bentuk film, bingkai film, dan gambar. Nah, kelebihan yang keenam ada memungkinkan siswa untuk apa? Untuk berinteraksi lebih dengan lingkungan dan kenyataan. Nah, kelebihan yang ketujuh adalah siswa dapat belajar sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Nah, sedangkan kelemahan media pembelajaran di SD adalah gerakan pengajaran visual memiliki beberapa kelemahan. Nah, jadi media pembelajaran di SD itu memiliki beberapa kelemahan, yaitu terlalu menekankan pada materi visual itu sendiri dan mengabaikan aktivitas lain yang berkaitan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengelompokan materi visual. Nah, selain
Selain itu, materi visual juga dianggap sebagai alat belaka bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara materi pembelajaran dan alat peraga diabaikan. Kemudian kelemahan audio visual. Nah, kelemahan audio visual di sini adalah terlalu banyak menekankan pada penguasaan materi daripada menekankan pada proses pengembangan materi. Dan materi audiovisual masih dipandang sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran di SD. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran di SD. Apa-apa saja kriterianya? Jika guru akan menggunakan media untuk menggunakan media pembelajaran, maka dapat mengacu pada ada standar-standarnya ya. Yang pertama, apakah topik yang akan dibahas di media menarik minat siswa untuk belajar? Apakah dapat menarik minat siswa untuk belajar atau tidak? Nah, yang kedua, acuan yang keduanya ada, apakah materi yang terdapat di media penting dan bermanfaat bagi siswa? Nah, apakah materinya itu penting dan bisa bermanfaat bagi siswa? Nah, yang ketiga, acuan yang ketiganya itu adalah apakah media merupakan sumber utama pengajaran? Yang ketiga, apakah media itu merupakan sumber utama pengajaran atau apakah konten relevan dengan kursus yang berlaku? Nah, acuan yang keempat ada apakah materi yang diberikan benar atau nyata, ataukah informasi dan kejadian yang sudah diketahui sejak lama. Nah, acuan yang kelima ada apakah fakta dan konsepnya akurat atau adakah keraguan. Nah, berarti konsep yang disampaikan itu benar-benar fakta atau masih dalam keraguan. Nah, acuan yang keenam ada apakah format presentasi didasarkan pada urutan pembelajaran yang logis. Kemudian acuan yang ketujuh, apakah pendapat tersebut objektif dan tidak termasuk propaganda atau hasutan kepada siswa. Acuan yang ke-8, apakah narasi, gambar, efek, warna, dan lain-lainnya memenuhi standar kualitas teknis. Nah, acuan yang ke-9 ada apakah bobot bahasa, simbol, dan ilustrasi memenuhi tingkat kedewasaan siswa. Nah, acuan yang terakhir, acuan yang ke-10 adalah apakah efektivitasnya telah diuji. Nah, pembelajaran bahasa dan sastra di SD ini menggunakan media gambar. Media gambar adalah penyajian visual 2 dimensi yang memanfaatkan rancangan gambar sebagai sarana pertimbangan mengenai kehidupan sehari-hari. Misalnya menyangkut manusia, peristiwa, atau benda. Nah, media gambar adalah media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui kombinasi pengungkapan kata-kata dengan gambar. Nah, semua gambar mempunyai arti dan tafsirannya sendiri. Karena itu, gambar dapat digunakan sebagai media pendidikan, sehingga memungkinkan terjadinya proses belajar yang efektif. Gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk 2 dimensi sebagai hasil dari perasaan dan pikiran. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gambar adalah pengantar pesan antara pengirim dan penerima pesan yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk 2 dimensi sebagai hasil dari perasaan dan pikiran.
Nah, berhubung kira-kira ada yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, berarti kakak anggap semuanya sudah paham. Nah, apabila semuanya sudah paham, maka karena tidak ada yang bertanya, maka kakak akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kakak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik.